Mas kok sampai saya di sini? Selokannya ya nunjukin gue kuburan. Dan akhirnya Mas Oji ngomong, udah Mas jalan aja terus saya rela pulang. Emang kenapa Mas? Ya saya nggak berani jemput. Lah, kok dalam hati gue, dia orang nggak berani jemput gue karena gue berhentinya di makam itu. Gue sih masih positif di situ, keadaan positif. Dan pada saat mereka mau kabur, ya gue tetap lanjutin buang air kecil kan. Akhirnya pada saat gue buang air kecil dari bawah nih buat tanah. Cus, putih terbang ke atas. Jadi kan posisi gue itu seharusnya bertiga sagun ini. Tapi waktu gue turun berdua si Uti, nah ini kawan gue jelonong tanpa sepatu, celana pendek lari lewat jalur jurang. Gue panggilin cuma noleh doang ke belakang. Tapi enggak nih baru gue. Kalau ke Bekasi ke kawan-kawan gue. Berarti waktu pembahasan ini nggak kelar lagi karena itu? Nggak kelar lagi bang. Tetep di situ. Yang ngerasain yang seharusnya berat di Mas Oji kan gue doang. Ini hampir semua orang. Kuping panas, badan berat. Plok. Jadi setiap tidur mereka itu didatengin mimpi. Ini nenek. Apri, Mas Oji sama si Rio ini mendengar suara perempuan. Jadi sebelum gua turun, emang kalau pos 3 itu mesti kedengaran suara lah. Enggak suara aja, suara orang. Cuman suara perempuan ini minta tolong, teriak. Tolong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randi Mulya, dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar tapi terjadi pada para narasumber yang kita datangkan ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang sebelumnya pernah mendaki ke sebuah gunung. Itu di daerah Jawa Tengah tuh, tepatnya Gunung Sumbing. Nah, ini pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain buat beliau sampai saat ini. Nah, kita langsung aja kenalan sama orangnya. Halo Bang Teddy. Gimana kabar? Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Gue nanya sedikit nih. Ini perjalanan lo ini di tahun berapa tuh Bang? Ini perjalanan gue di tahun 2020. 2020. Oh, berarti masih 2 tahun yang lalu ya? Masih 2 tahun yang lalu lah. Tapi sampai sekarang masih? Sampai sekarang ya nggak bisa gue lupain aja sama teman-teman. Ngebekas terus ya? Iya, karena pendakian ini banyak momen cerita lah atau perjalanan yang sering gue dapat lah. Oh, ini berapa lama lo perjalanan? Perjalanan gue hampir 1 minggu lebih Bang. Ke Sumbing? Iya, ke Sumbing. 1 minggu totalnya? Baru balik lagi ke Bekasi. Ke Bekasi. Boleh sedikit kisi-kisi nggak sih ini buat teman-teman di rumah nih, kejadian yang lo alamin itu, sedikit kisi-kisinya? Banyak sih, ibaratnya apa ya, beberapa teror yang gue alami di sana. Gue nggak tahu kesalahan dari tim gue atau kesalahan dari kita pribadi semua. Tapi dalam pendakian gue itu ada beberapa hal kejanggalan yang gue dapati. Dan kalau gue nggak salah denger, lo juga hampir mati di sana ya? Iya. Kita tahan dulu ceritanya ya Bang. Siapa? Buat teman-teman, lo bisa tonton video ini sampai habis, jangan lo skip. Lo bisa skip aja iklannya, videonya tonton sampai habis. Gimana pengalaman dari Bang Teddy ini? Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri sesuai dengan sosok apa dan gimana yang terjadi di sana. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Teddy, awal mula lo perjalanan ke Gunung Sumbing ini dan apa yang terjadi di sana itu kayak gimana sih? Di sini gue mendaki bareng komunitas gue lah Bang, yaitu PJK yang pejalan kaki mandiri, yang dimana ini kebanyakan dari kawan-kawan gue sekolah sih, waktu gue masih sekolah itu. Dan berpihak dari teman-teman gue sekolah ada beberapa orang
emang sering mendaki lah. Di situ kita adain, kita cacat, biasa kita kumpul. Ada kawan gue di Pemalang, akhirnya ya udahlah di situ kita komunikasi. Sebelum kita berangkat ke base camp Kaliangkrik, ini gue berjumlah 12 orang bang, termasuk perempuan 1, 11 orang itu semua laki-laki. Akhirnya kita berunding dan di sini gue memperkenalkan teman-teman gue, ada Mas Oji, Apri, Doni, Popok, TB, sama Uti, Kevin, dan satu lagi Rio. Di situ gue 12 orang, akhirnya kita kumpulan di hari pertemuan kita. Dan menjelang sebelum hari pendakian, gue ngabarin nih Mas Oji nih yang orang kawan Pemalang. Mas gimana sebelum gue naik ke Gunung Sumbing, gue bisa mampir ke tempat lu nggak? Nah dia orang Pemalang akhirnya mensetujukan. Sebelum gue berangkat ke base camp via Kaliangkrik, gue mampir ke tempat Mas Oji. Di hari pendakian biasalah nih kita berangkat kan hari Jumat sore nih. Gue naik Grand Max 12 orang, kumpul dari jam 4 sore kita seperti biasalah packing kita nyiapin logistik. Akhirnya logistik terkumpul, kita udah kumpul juga. Itu gue berangkat dari Bekasi jam 4 sore bang. Di hari Jumatnya gue ke arah Pemalang itu nggak ada apa-apa lah. Alhamdulillah ibaratnya kita mulus-mulus aja. Dan mau masuki ke Pemalang, di situ gue kontak Mas Oji. Karena kan kita main Sherlock lah ya. Gue kontak Mas Oji ini gimana? Sherlockannya arah ke sini. Karena di situ gue nggak tahu daerah Pemalang bagaimana. Ya akhirnya mereka tetap ngabarin Mas Oji yang lain. Sesampainya gue di Pemalang ini ya sekitar jam 1 malam bang. Jam 1 malam gue di Pemalang, akhirnya gue kontak Mas Oji karena udah deket nih sama rumah beliau. Mas, gue mau sampai rumah lo nih. Oh baik mas, kita saya jemput aja. Dan akhirnya gue jalur Pemalang itu, gue baru pertama kali ke Jawa Tengah tuh ya, ke Gunung Sumbing. Jalurnya emang sepi banget sih menurut gue bang. Udah gitu gue masuk apa ya perkampungan, cuman pedalaman gitu lah. Gue kontak Mas Oji, Mas saya sampai di sini. Mas Oji masih belum tahu gue masih di lokasi di mana. Dan akhirnya gue video call, gue senterin lah tuh jalanan. Emang gelap banget di Pemalang. Gelap banget di Pemalang, gue kasih unjuk. Ini jalannya bukan mas, benar kata dia. Akhirnya gue terabas terus. Sebelum gue sampai rumah Mas Oji, gue nemuin kuburan. Jadi kuburan ini gue nggak tahu memang petilasan orang sana atau makam keluarga lah. Mas, kok sampai saya di sini? Sherlockannya nunjukin gue kuburan. Dan akhirnya Mas Oji ngomong, udah mas, jalan aja terus nih Sherlock pulang. Emang kenapa mas? Ya saya nggak berani jemput. Lah, kok dalam hati gue, dia orang nggak berani jemput gue karena gue berhentinya di makam itu. Akhirnya gue telepon lagi, ini ke arah mana mas? Ya beliau pun tetap sama ngomong begitu. Udah terus aja mas, saya nggak berani jemput lah. Dalam hati gue kok, dia nggak berani jemput padahal orang situ asli. Dan akhirnya 2:30 pagi itu gue telepon lagi, ini udah deket belum mas? Dan alhamdulillahnya udah mau deket sama beliau. Dan akhirnya tetap dia masih begitu omongannya, nggak mau jemput gue, nggak tahu karena emang takut atau bagaimana. Akhirnya ya udah gue ikutin Sherlock. Sampailah gue di tempat Mas Oji ini sekitar jam 4:30 pagi. Dan akhirnya di situ kita biasalah turunin alat, biasa kita rehat sebentar karena bahwasannya gue estimasi dari Bekasi ke Pemalang itu ke tempat Mas Oji cuma menjemput dia. Karena emang teman-teman gue ini banyak yang belum kenal sama Mas Oji ini. Dan akhirnya kita berkenalan, kita rehat, ngopi bareng istirahat. Dan kita sepakat dari tempat Mas Oji ini sekitar jam 6 pagi. Lanjut ke base camp Kaliangkrik. Lanjut langsung ke base camp tuh ya? Ya. Jadi kita dari Mas Oji ini cuma hanya transit istirahat lah. Gue sampai tidur. Sebenarnya ada rehat kita untuk bersandar selama di perjalanan itu. Dan selang lama Mas Oji ngomong, mohon maaf mas, bukan saya nggak mau jemput. Emang kenapa Mas Oji? Ya karena di daerah itu saya memang takut juga. Jadi ibaratnya orang Pemalang itu di kampung dia sendiri pun dia nggak berani keluar malam gitu. Jadi gitu sampainya gue di Pemalang kan gue sampainya di makam duluan tuh. Sherlockannya itu gue sampai di Pemalang di kuburan. Sebelum kita melanjuti perjalanan, biasalah anak-anak ada yang sholat, apa ada yang mau break sebentar lagi. Akhirnya jam 6 pagi kita berangkat dari Pemalang ke base camp Dusun Kaliangkrik dengan berjumlah 12 orang naik mobil Grand Max bang. Perjalanan gue dari Mas Oji ini sebenarnya nggak begitu cukup lama bang, cuma makan waktu 3 jam 2 jam lah dari Pemalang ke Dusun Kaliangkrik ini. Tapi waktu gue saat perjalanan dari rumah Mas Oji, ya biasalah kita pamit sama orang tua beliau, kita doa bareng lagi.
Kira kita cus itu gua keadaan di hari Jumat siang. Dari rumah Mas Oji kan gua pagi tuh. Gua menuju ke Kaliangkrek itu gua udah mau siang. Ibaratnya gua udah dari jam 10 siang itu gua masih di perjalanan. Sebelum gua sampai di perbatasan base camp Kaliangkrek itu, mobil gua ada kendala. Jadi mobil gua sebelum ada tanjakan naik ini udah mogok. Nggak kuat nanjak. Nggak kuat tanjak. Nggak tahu emang karena beban orang banyak kali atau apa. Di situ gue masih positif lah. Akhirnya waktu mobil gue di situ mogok, kita break lah, minggir sebentar. Itu gue keadaan udah mau azan zuhur sih sebenarnya. Ya kayak sholawat lah kalau di Bekasi kan. Akhirnya mobil kita break, kita sampingin, kita cek lah ini kenapa. Waktu awal mula dicek mobil ini ternyata karburatornya Bermasalah. ya bermasalah. Akhirnya kita dorong lah tuh mobil gua. Dorong, tetap pertama nyala, setelah itu mati lagi. Dan gak lama akhirnya gue berhenti di rumah desa. Jadi gue di rumah warga, gue nitipin mobil. Di situ kita nyalain mobil lagi lah. Dan akhirnya emang waktu udah menunjukkan terlalu siang, mobil gue tetap gak nyala-nyala. Dan alhamdulillahnya ada warga Pemalang ini, warga Magelang lah. Warga Magelang ini nyamperin ke gue pada saat kita benerin mobil. Ditanya lah, kenapa mas? Nggak tahu nih bu, mobil saya pada mogok. Dan akhirnya alhamdulillahnya gue ditolong sama nih orang. Supir gue akhirnya di tempat warga, gue ditolongin untuk dicariin mobil lost bak terbuka. Dan akhirnya itu di jam 12 siang pas pejohor, gue break lah di tempat warga itu. Gue istirahat. Jadi kan keadaan dalam mobil itu gue 13 orang itu sama supir. Dan akhirnya supir gue tinggal di tempat warga, gue 12 orang ini ngecul naik mobil bak. Jam 1 siang akhirnya gue ngecul bareng teman-teman naik mobil bak. Alhamdulillahnya gue dapet mobil bak, kita lanjutilah perjalanan ke base camp. Sesampainya di base camp Kaliangkrek, jam 3 sore. Dan di situ alhamdulillah kita sampai di base camp. Ya seperti biasa kita break sebentar, ngopi kan. Kita sambil ngurus registrasi, sholat sehat dan lain-lainnya. Alhamdulillah itu semua udah keurus. Kita lanjuti perjalanan dari base camp ke pos 1 ini sekitar jam setengah 4 sore. Setengah jam lah gue di base camp. Dan akhirnya karena waktu udah menunjukkan sore, begitu pula rombongan gue ini yang terakhir naik bang. Oh, jadi nggak ada lagi tuh setelahnya? Nggak ada lagi setelah itu. Akhirnya gue berunding bagaimana kita kalau jalan terlalu sore, akhirnya kita naik ojek. Jadi gue 12 orang ini naik ojek ke pos 1. Di Sumbing masih banyak ojek soalnya ya? Iya. Sampai pos 1 doang karena tapi? Gue mikir juga waktu kita udah terlalu sore. Kalau kita melanjuti untuk jalan kaki. Akhirnya kita naik ojek. Dan sepakatlah semua nih 12 orang ini kita naik ojek. Sampainya di bawah pos 1 lah tuh. Kan kita sebelum naik ojek ini kan berhenti di bawah pos 1 tuh. Di situ kita berkumpul lagi. Sebelum pendakian kan seperti biasa kita berdoa. Di sini emang bener rombongan terakhir gue doang, nggak ada orang lain. Akhirnya berdoa kita mulai. Alhamdulillah selesai, baru kita lanjut ke pos 1. Gue ke pos 1 itu berjarak 15 menit lah. Kalau jalan kaki. Alhamdulillah gue di pos 1 itu nggak ada apa-apa. Biasa kita break dulu sebentar, kita ngaso, kita lanjut ke pos 2. Di pos 2 di sini break, gue dibagi 2 tim lah. Karena waktu udah mau hampir maghrib. Itu keadaan di pos 2 itu gue sekitar jam 5 sore di hari Jumat. Akhirnya tim pertama gue bagi 6 orang, tim kedua gue bagi 6 orang juga. Yang 6 orang ini akhirnya bablas duluan, gue 6 orang di belakangan. Setelah tim pertama jalan dari pos 2, gue lanjut lah. Itu gue nggak jauh jarak, sekitar 10 menit lah. Udah ke jalan 10 menit, gue baru jalan. Sesampainya di pos 3, gue nggak ada apa-apa. Tapi sebelum sampai pos 3, gue ketemu pertigaan jalur lah tuh. Gue nggak tahu dari dusun Kaliangkrek ke Mangli Angkrek, itu kan ada 2 jalur tuh deh. Di situ gue ketemu pendaki dari Tangerang sama Jaksel, 2 orang. Itu keadaan gue udah maghrib. Berarti kesusul tuh sama? Ya, akhirnya udah kesusul. Di situ gue break lah karena udah jam maghrib, kita break. Biasalah kita kenalan namanya pendaki kan, kita silaturahim. Setelah perkenalan kita berlanjut dari pertigaan tadi itu cabang jalur. Akhirnya gue jalan lagi. Sesampainya gue di pos 3 ini udah hampir azan Isya. Akhirnya yang pertama kali kita harusnya niat mendirikan tenda di pos 4, kita bakalan di pos 3 mendirikan tenda.
Setelah pos 3 kita mendirikan tenda, alhamdulillah teman-teman semua udah pada mungkin lelah atau capek di perjalanan. Akhirnya ada beberapa orang udah pada tidur istirahat. Di tenda gua di sini gua bikin 3 tenda. 12 orang ini, 3 tenda. Di tenda gua masih ada Popok, Doni, sama yang cewek ini 1. Akhirnya gua berempat ini, si cewek mau istirahat udah. Akhirnya gua, Doni, Popok ini di depan tenda kan masih biasa lah, kita namanya belum bisa tidur kan, perjalanan sejauh itu. Di situ gue ngobrol sambil sharing lah, kita ngopi bareng, teh bareng. Jadi di pos 3 ini kan memang ada terbuka nih view-nya. Agak terbuka. Di pos 3 ini gue ada sekitar 10 tenda kurang lah. Jadi dalam 10 tenda kurang ini itu termasuk 3 tim tenda gue. Tenda gue doang nih yang ngerasain ada angin, sepoi. Akhirnya tenda gue rubuh. Tenda lain nggak? Enggak. Tiang frame gue pada meletot ke bawah, meletot ke sini. Gue masih jam segini kok anginnya kenceng gitu. Udah gitu 2 tenda tim gue ini ya pada santai istirahat gitu. Ini gue yang pada masih tidur, gue belum pada tidur, ngerasain seperti itu. 4 orang ini. Cuman teman gue yang cewek yang 1 ini dia mau tidur. Gue yang bertiga lagi pada ngopi berasa. Tenda gue kayak korak-korak-arik. Padahal kan kayak biasa, cuma tenda gue kedepak. Dan akhirnya hampir setengah jam 12 malam itu tenda gue udah frame sebelahnya itu meletot miring. Makanya gue nggak tahu emang karena angin atau apa, di situ gue masih positif. Dan akhirnya ya gue sih dibilang teman-teman gue panik, ya pada panik. Ya karena yang merasakan itu cuma tenda gue doang dari sekian banyak tenda itu. Dan akhirnya kita jam setengah 12 malam itu udahlah masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Karena niatan gue summit attack ini jam 5 pagi setelah azan subuh. Ya istirahat udah aman lah, kita 3 tenda. Akhirnya jam 5 subuh itu azan berkumandang, kita bangun lah. Gue buat sarapan seperti biasa, seperti kita mau summit, kita bikin makanan sarapan kecil. Dan akhirnya setelah azan berkumandang, kita berdoa, kita lanjut lah nih untuk summit ke puncak. Waktu gue menuju pos 3 ke pos 4 itu alhamdulillah gak ada apa-apa bang. Gue sampainya di pos 4 itu ya emang karena jalan gue pada santai ya. Gue karena pengen menikmati keindahan alam. Gue di pos 4 itu sampai jangan jam 7 pagi dari jam 5. Sesampainya gue di pos 4 itu ada beberapa tenda lah, sekitar 15 tendaan. Cuman waktu gue di pos 4 ini kabut udah pada turun semua nih. Kabut udah pada turun semua. Orang yang pada di atas pertengahan puncak itu pada turun. Di situ teman-teman gue ada pada apa ya, gelisah lah. Dari pos 3 ke pos 4 itu kan gue diberi sabana cakep lah tuh, view indah, awan kan. Sampainya di pos 4 gue dikasih awan kabut, habis semua tembok. Di situ kita nggak ada yang bisa ngeliat apa-apa, tenda doang. Jadi dalam kondisi pagi itu semua kita ya karena sarapan gue juga pada ringan kan, pada kedinginan. Akhirnya ada tenda beberapa orang nyuruh kita masuk lah, ibaratnya untuk menghangatin badan kita. Akhirnya kita break jam 7 pagi, kita ngopi bareng kan, kita sharing kenalan lagi. Gue lanjuti perjalanan di pos 4 itu sekitar jam 8 pagi. Itu emang orang yang dari atas itu pada turun, gue pada atas ke atas. Kenapa? Karena teman-teman gue banyak yang pengen ngerasain naik ke puncak. Ya bukannya kita memaksakan atau bagaimana, seenggaknya perjalanan jauh kita ini ada yang kita dapati. Gue dibilang pengen ngejar puncak, ya memang tujuan kita naik gunung itu ke puncak. Cuman tujuan utama kita itu pulang kembali dengan keluarga, dengan keadaan sehat walafiat. Itu tuh lebih tujuan utama kita. Akhirnya jam 8 pagi gue ngecul ke atas nih. Emang karena kondisi temen gue nih cewek 1, ya harus kita lindungi lah. Akhirnya teman-teman gue duluan, dengan 9 orang ini akhirnya gue bertiga di belakang sama Ai nih. Sampai pertengahan jalan temen cewek gue cek roncongan. Ya memang kan dari bawah cuma kita nyemil makanan ringan kan, sarapan. Di situ gue juga bingung karena air dibawa teman-teman gue duluan nih, yang duluan. Akhirnya gue sama Ai berunding, ini gimana? Kita mau lanjut ke atas apa turun? Kalau Ai minta ke atas nih kawan gue. Ya gue bilang kalau ke atas, gue di sini dulu dong, lebih baik kita turun ngambil air. Dan akhirnya di situ gue debat. Ya udahlah, akhirnya kita tetap jalan, maksain. Kita minta air minum lah ke pendaki lain. Karena memang gue harus ngegawin kawan gue nih cewek. Akhirnya setelah kawan gue udah terisi lagi lah nih cewek, kita jalan lah pelan-pelan. Itu gue dari jam 8 pagi di pos 4 itu sampai puncak sekitar jam 11 siang bang. Gue nggak tahu emang perjalanan gue karena terlalu santai kali ya. Akhirnya teman-teman gue udah pada sampai ke puncak. Itu gue di puncak Sejati lah.
di Gunung Sumbing, Puncak Jati. Teman-teman gue dari puncak, akhirnya gue nyusul. Di situ kita barulah ibarat rasa lelah gue ini terbaikan di atas puncak. Dan yang temen cewek gue ini ya alhamdulillah lah, yang dari tadi pos 4 dia udah ngeluh capek, dia hampir mau nangis. Sampainya di puncak itu dia dibalaskan dengan keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Dapat kepuasannya. Ya bener bang, emang gue sampai di atas itu ya udah siang. Ibaratnya angin udah kedebuk, angin gue udah kenceng. Di situ gue sepakat kita turun jangan terlalu siang, karena gue ngeri teman-teman gue ini apa ya, yang tidak kita inginkan ini bakal terjadi. Dan akhirnya setelah azan zuhur berkumandang kita turun. Seperti biasa teman-teman gue yang tadi pertama naik duluan, akhirnya mereka turun duluan. Karena ya untuk masak di bawah lah, ngejar waktu kan. Di belakang jadi sisa gua bertiga, gua yang tadi posisi gua Ai, Uti, sekarang tinggal gua, Agun sama Uti. Nama kawan gue yang pada turun duluan nih udah pada cabut duluan. Gua bertiga di belakang. Dan akhirnya posisi gua di tengah, Uti di belakang, Agun di belakang. Jadi posisi gua di depan, Agun di belakang nih. Sampainya gua di turunan melipir kan tuh, kalau puncak sejati kan melipir nih. Di sini pondasi gua Uti, di belakang ini Agun gak ada orang. Jadi waktu gua turun, kawan gua turun itu lewat samping. Jadi kan kalau sejati itu dia turun kayak ke kawah tuh. Nah kawan gua lewat jalur itu. Yang awal mula pakaian dia ini flanel, celana panjang sama sepatu. Cuman yang gue lihat cuma flanel doang sama celana pendek. Dia nggak pakai sepatu. Cuman waktu gue turun ya udah, di situ gue ya masih positif lah. Kok makin lama dia lari. Jadi gue jalan nyantai dia lari. Lari terus nyamping gue lewat jalur jurang. Gue panggilin, gue teriakin, Gun. Nah kawan gue ini juga sama teriakin, Gun. Dia nggak nelo ke gue. Nggak noleh, akhirnya dia terus berabas. Tanpa sepatu, celana pendek. Sepatunya kemana? Gue nggak tahu. Cuman yang pondasi muka dia itu bener muka dia. Dan kawan perempuan gue ini pun sama ngeliat dia waktu turun itu. Dan akhirnya di situ Uti udah ya mulai panik lah. Kok dia begitu ya? Dan akhirnya di belakang gue itu nggak ada orang. Dan akhirnya ya gue bilang udah positif aja kita turun. Sebelum gue sampai pos 4, gue berhenti lah nih berdua dia. Akhirnya gue nemu duit nih ceritanya. Gue nemu duit di bawah, Uti ngomong, Tet ada duit, mana? Gitu di bawah. Gue kira 20.000 kali ya kan. Akhirnya gue lihat, 2.000 nih. Akhirnya gue kantongin lah, gue nggak pakai basa-basi apa gitu dah. Gue kantongin, ya gue buang air liur lah. Gue dalam ritual hati. lah ya. Iya bang, dalam hati gue, Bismillah lah. Emang rezeki gue bawa kan. Akhirnya sampai pos 4, gue bertemu nih kawan-kawan gue yang turun duluan. Gue tanya lah, nah ini posisi kawan gue yang dari belakang ini ada di sini. Agun? Si Agun itu. Jadi di pos 4 gue tanya, Mas, lalu lu belakang gue ya? Lah enggak mas, kan waktu lu di tengah, gue turun duluan. Dan posisi dia itu sekarang pakai celana panjang, pakai sepatu. Dan di sini teman gue yang cewek nangkesin si Uti ini. Gun lah, perasaan tadi gue teriakin lu sih. Ah masa kali? Nah dalam situ udah, ya hati gue udah campur aduk lah pikiran gue. Kok begini lagi ya? Dalam hati gue. Dan akhirnya si Agun pun sama ngejelasin bahwasannya dia turun duluan. Nah jadi yang waktu gue lihat itu siapa? Turun duluan bareng rombongan yang pertama? Yang pertama. Jadi kan posisi gue itu seharusnya bertiga si Agun ini. Tapi waktu gue turun berdua si Uti, nah ini kawan gue jelonong tanpa sepatu, celana pendek lari lewat jalur jurang. Gue panggilin cuma noleh doang ke belakang, tapi nggak negor gue. Dan akhirnya di pos 4 itu kita akhirnya ya ngambil positif lah. Maksudnya nggak sambil negatif, kita masih di jalur dia. Ya akhirnya udah kita gue usul turun lagi. Jadi posisi belakang gue sekarang berempat, gue Agun AI. Setelah gue ngedapetin duit itu, gue lanjut lah ke pos 3. Ini gue keadaan di pos 4 ini sekitar jam 2 siang. Sampai yang gue tadi di pos 4. Lanjut gue dari pos 4, gue ke pos 3 gak ada apa-apa, alhamdulillah. Karena gue udah kehabisan air, di situ kan gue nanya peziarah nih. Karena di Sumbing ini tempat peziarah. Bang, tempat air di mana ya? Ada bang, turun ke bawah sedikit, nanti ketemu jalur batuan, nah itu tempat air. Akhirnya di situ beberapa tim gue udah sampai duluan yang di tempat air itu, dan ternyata mereka juga nanya kali ke peziarah itu.
Sampainya gue berempat, akhirnya gue ngambil air nih. Ngambil air tuh gue keadaan udah habis asar di tempat air itu. Gue ambil air berdua Mas Apri. Kocaknya Mas Apri di depan gue di belakang dia lagi ngambil air. Apri lagi nyorokin air, gue masih nungguin dia kan, karena emang agak nanjak dikit. Si Apri teriak, Tet, kenapa Mas? Lu manggilin gue ya? Lah kagak, keadaan gue lagi ngerokok. Biasa lagi nungguin dia di bawah. Enggak Mas, emang kenapa? Lalu gue nyuruh gue cepet-cepetan sih. Lah, dapat gue nih, kenapa lagi nih orang? Akhirnya dulu turun dah lu, ganti nama gue ambil air. Akhirnya kita ambil air berdua. Mas Apri sih udah panik, dia mau turun duluan. Gue bilang, udah sabar aja, tahan aja dulu. Kira setelah gue ambil air berdua dia, gue turun lah nih ke teman-teman. Di situ ada beberapa kawan gue yang lagi sholat asar, ada yang istirahat break. Setelah azan asar, gue bilang beberapa orang jalan duluan ke tenda, masak untuk kita semua. Dan akhirnya gue berempat masih di belakang nih. Akhirnya setelah anak-anak sholat, yang tim pertama jalan, gue masih berempat di belakang. Lanjutlah gue setelah dari pos air, gue ke pos 3. Sampainya di pos 3 tempat camp gue, itu gue sekitar jam setengah 5 sore. Dari yang tadi dapat air itu. Akhirnya teman-teman gue udah pada masak, sarapan udah siap, makan udah siap. Di situ kita makan lah. Sebelum makan gue ngerogoh kantong, karena gue inget duit yang 2000 tadi. Pas gue cek, kok duit 2000 nya nggak ada ya? Duit 2000 nggak ada, duit gue nih yang jadi korban. Jadi di dompet gue ini ada duit beberapa recehan lah. Pas gue cek, lah, kok 80.000 gue hilang. Dalam dompet? Dalam dompet gue. Padahal dompet gue di tas gue sangkilin terus. Gue tanya lah Kuti, lu ngeliat duit gue? Lah enggak Tet, emang kenapa? Duit gue hilang 80.000. Semua orang gue tanyain tuh, lu ngeliat duit gue nggak? Enggak. Akhirnya gue periksain, benar emang gak ada duit gue di situ. Dan akhirnya Uti ngomong, lu gagal duit tadi kali 2000. Akhirnya setelah perbincangan duit 2000 itu, dalam hati gue, apa ya karena duit yang tadi gue ambil kali ya. Di situ gue masih pikiran positif Bang. Dan setelah gue makan, itu gue kadang sore, jam 5 sore. Jam 5 sore kita makan. Di situ kita sepakat mau turun jam berapa. Dan karena memang waktu udah sore, kan kalau dari pos 3 ini azan masih terdengar Bang ya. Karena terbuka deh via Kalengkrik ini. Gue sepakat ini turun abis azan maghrib. Nah setelah gue pada makan sore jam 5 itu, kita bebenah-bebenah, akhirnya turun hujan. Turun hujan ini anehnya cuma tenda gue yang hujanan. Lah? Gue juga bingung. Dalam kandas 10 tenda ini gue cuma 3 tenda yang kena hujan. Jadi gue di 3 tenda ini gue bongkar flysheet. Nah untuk kita makan itu. Setelah gue makan selesai, hujan pun turun. Hujan turun, kita semua masuk ke tenda. Di situ gue pada bingung, kok kenapa di sini yang basah? Di situ sih teriak anak-anak, woi hujan. Cuma nggak ada yang nalar tenda lain itu. Kok mereka pada di luar? Masih pada di luar. Akhirnya sebelum maghrib barulah tuh orang-orang itu masuk ke dalam tenda. Cuman hujan ini udah hilang. Hujan udah hilang, akhirnya gue di dalam tenda pada packing, ya kita buru-buru lah. Ya firasat gue udah gak enak maksudnya. Cuman gue nggak mau ngomongin ke anak-anak. Dan akhirnya kita sepakat habis maghrib turun, setelah makan kita packing ulang. Pas banget setelah packing selesai, azan maghrib berkumandang. Setelah semua itu selesai, biasa kan kita kalau berangkat sama turun ini kita berdoa. Setelah gue mau berdoa, awal mulai berdoa, Apri, Mas Oji sama si Rio ini mendengar suara perempuan. Jadi sebelum gue turun, emang kalau pos 3 itu masih kedengaran suara lah. Entah suara aja, suara orang. Cuman suara perempuan ini minta tolong, teriak. Tolong. Pas banget itu berbarengan sama suara azan maghrib. Di situ si Apri nggak ngomong sama Soji sama Rio ini. Cuma si Apri yang bisikin gua, Tet ada suara cewek. Suara cewek siapa? Ya udahlah, karena kita masih di gunung itu kan. Akhirnya kita nggak mau perpanjang omongan. Udahlah. Setelah azan maghrib kita berdoa selesai, kita lanjut turun ke pos 2. Setelah gue lanjut ke arah pos 2, gue ketemu jalur yang pertigaan tadi. Dan akhirnya di situ gue ketemu pendaki dari Semarang sama orang Tangerang. Dan ternyata di dalam pendakian itu ada seorang perempuan Bang. Jadi perempuan ini nggak tahu ditinggalin temennya, tahu memang dia paling belakang kali ya. Jadi kan kalau gue ke Kalengkrik gue lurus, kalau jalur itu Mangri ke kiri.
Dan dia tuh lewat jalur kiri, yang pertigaan gue itu tadi. Dan gue tanya lah, mau kemana bang? Saya mau naik. Pas banget dia nanya gue lagi, abang mau kemana? Mau turun. Ini bang bisa bareng nggak? Bareng siapa? Ini sini perempuan. Perempuan siapa sih? Dan akhirnya perempuan itu nongol lah. Memang perempuan itu sendiri. Jadi dia ketemu pendaki yang lagi mau naik, dia kondisi lagi turun. Tapi di situ dia belum cerita apa-apa. Dan akhirnya ya udah lu bareng gua. Dan akhirnya yang tadi orang mau naik itu dilanjutin naik, dan perempuan ini tetap turun bareng gua. Sesampainya gua di pos 2, akhirnya di situ dia mau cerita. Setelah gua kasih air dia nggak mau, gua kasih makan dia nggak mau. Gua tanya lah, Mbak berapa rombongan? Saya 10 orang bang. Lah kok bisa sendiri? Dan ternyata waktu dia turun dari pos 3 itu, dia lewat jalur Pangli. Yang tadi perbatasan pertigaan gua tuh. Ternyata waktu dia membuang air kecil, dia izin lah ke teman-temannya. Tahan dulu ya sebentar. Jadi pondasi dia itu di 3 orang. Di depan 1, di tengah, belakang ada sweeper dia. Jadi waktu dia mau buang air kecil itu, dia izin sama teman-temannya. Mau buang air kecil. Nyata waktu dia setelah buang air kecil, setelah selesainya dia itu, teman-temannya udah nggak berada. Dan di situ masih tanda tanya gue lah. Maksudnya, emang lo ditinggalin teman-teman lo atau kenapa? Gue nggak mau buat tanya. Dan akhirnya setelah gue dari pos 2, gue turun ke pos 1 nih. Kan kalau dari pos 2 ke pos 1 ini gue jalurnya agak lumayan turun dikit lah. Sweeper gue si Maruf sama si TB di belakang. Gue nggak tahu suara apa. Waktu kita jalan turun, gedebuk. Nyata si Maruf jatuh. Jatuh itu si TB teriak, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Di situ dia nggak mau ngebuka sih. Maksudnya dalam waktu si Maruf jatuh ini dia cuma teriak istighfar seperti itu. Dan di situ gue nggak membuat bikin anak-anak panik. Akhirnya kita lanjut turun. Jadi si TB sama Maruf ini paling belakang ya. Kawan gue si TB ini ya selalu teriak itulah. Setelah si Maruf jatuh, dia terlalu teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya kayak orang panik lah. Gue tau emang dia lagi ngumpetin sesuatu atau apa. Gue bilang udah kita tetap lanjut. Alhamdulillah sampai pos 1 ini gue sekitar jam 11 malam dari pos 3 itu. Karena gue yang ketemu tadi pendaki perempuan ini, jadi gue lama di pos 2. Gue di pos 1 ini sekitar jam 11 malam kita break lah. Jadi di sini juga ada sesuatu lah yang gue dapati. Pada saat gue Rio, AI bertiga, gue izin pamit ke anak-anak. Di pos 1 kan itu sebuah shelter pos bang. Di situ gue izin pada buang air kecil. Jadi pondasi gue di bawah AI, di tengah Rio, di atas gua. Itu di samping warung. Jadi waktu saat AI buang air kecil, gue bilang barengan ya. Maksudnya biar kita kalau selesai, lu tungguin gua. Setelah AI dan Rio buang air kecil, AI buang air kecil lah nih. AI buang air kecil, belum keluar pisan airnya deh. Akhirnya teriak, ya Allah. Kata gue kenapa ini orang? Si Rio pun sama teriak, ya Allah. Dan ternyata waktu gua ngeliat karyawan itu, ya mukanya panik. Gue sih masih positif di situ, keadaan positif. Dan pada saat mereka mau kabur, ya gue tetap lanjutin buang air kecil kan. Akhirnya pada saat gue buang air kecil dari bawah nih, buat tanah, cus, putih terbang ke atas. Dan ternyata pada saat putih terbang ke atas ini, ya mereka pada kabur. Ya gue ikut kabur lah, karena gue pikir itu apaan kali kan. Dan di situ gue sampai pos 1 gue panik lah itu. Anak-anak pada nanya, kenapa? Udah nggak apa-apa, lanjut kita lanjut. Sampai di pos 1 gue ambil carrier gue suruh cabut anak-anak. Jadi waktu ke arah pos 1 ke pos ojek itu kan agak dekat tuh. Nah ternyata waktu di tempat penurunan pos ojek ini gue ketemu orang Jakarta sama Tangerang 6 orang. Sampainya gue di situ gue berunding, lu pada mau turun nggak? Dan kawan gue si Kevin ini emang dari waktu pendakian pertama kakinya dia kecengklak ternyata akhirnya ya udahlah lu bareng Jakarta ini. Jadi posisi ini 12 orang gua, anak-anak turun duluan nih. Sisa gua berempat di belakang. Gua, Mas Oji Doni sama si Uti perempuan ini. Jadi teman gua pada turun bareng yang orang Jakarta. Dan orang Jakarta itu nyisain 3 orang. Perempuan 2 sama laki-laki 1. Dan akhirnya rombongan gua paling belakang berempat ya gabung nih sama dia orang. Dari pos ojek ini gua turun berempat. Si Uti memang karena udah pengen buru-buru turun kali ya, dia masih pengen lari-larian. Dan di situ keadaan Mas Oji di depan, Doni di belakang. Nah si Kevin ini kawan gue masih di depan. Yang bareng orang Jakarta gue masih kelihatan.
Jadi jarak jauh gue ini sekitar 10 meter lah dari Mas Oji sama si Doni ini. Jadi posisi belakang, Uti paling belakang ini, di belakangnya gue. Pada saat gue jalan sama si Uti, gue ngeliat jalur nih, gerbang pendakian Kaliangkrik. Waktu saat gue jalan, wih deket nih. Lah gue telusuri jalan-jalan, hampir sekitar 1 jam lebih gue nggak nemu jalur itu. Jadi pelang yang gue lihat ini, yang awal mulai 15 menit 10 menit, ini gue 1 jam lebih gue jalan, nggak nemu jalur. Jadi waktu turun di tempat pangkalan ojek itu yang di pos 1, itu turunan itu sawah. Dan akhirnya kita turun berempat lah nih, gue rapat lagi, gue Mas Oji sama si Agun, sama si Doni. Akhirnya gue rapat berempat. Gue rapat jalan, nah itu kan karena sawah nih, gue tahu ada orang sawah atau apa. Mas Oji lah ngeliat, lah disenterin lah pakai headlamp dia. Kok itu dia gerak-gerak ya? Apaan sih Mas Oji? Doni teriak. Gitu Mas, lihat Mas. Kalau Mas Oji ini emang orang Jawa asli dia. Gue asal ngomongan dia, kocak lah, gue tawa mulu. Masih lucu orangnya. Gue kira bercanda, disenterin dulu, dihetlemin, deketin. Lah waktu dia Doni mau gue, orang sawah ini terbang. Jadi pada saat terbang itu, cus, wah, udah di situ semua ngedon. Gue berempat ini. Jadi akhirnya Mas Oji yang seharusnya di depan sama Doni, dia merapat lagi ke gue belakang. Di situ gue akhirnya pada rapat udah. Kita jalan santai. Selang berapa lama gue jalan 10 menit lah. Ketemu lagi nih sama orang yang Jakarta tadi, yang ibu-ibu ini. Dan akhirnya kawan gue si Uti, gue suruh jalan duluan. Gue saran jalan duluan, bareng cewek 2 orang ini. Nggak lama jalan itu, dia ngeliat orang. Gue nggak tahu itu orang asli atau bohongan. Orang lagi tiduran. Dia pakaiannya itu hitam-hitam semua. Cuma ada headlamp nyala. Dan ternyata waktu dia bertiga pada jalan duluan, dia teriak, "Woi, woi!" Nah nih orang nggak nyaut, yang lagi tiduran. Akhirnya si Uti nyamperin gue nih orang Jakarta, pada kabur, lari. Itu ada orang bukan sih? Sampai di headlampin, senterin. Pada saat Mas Oji headlampin belum kena. Gue jalan lagi, itu sekitar 30 meter lah dari gue pada. Doni nyenterin nggak kena. Pada saat gue nyenterin, gue deketin lagi. Ini gue kayaknya orang nih, gue tekin. Pin, Kevin. Pertama kali nggak nyaut, Pin, Kevin. 2 kali nggak nyaut. Pas ketiga kali gue bilang, sini lo trackball. Emang nih kalau orang pengen gue gedik. Emang kalau setan pun gue gedik. Akhirnya waktu ketiga kali pengen gue takol, Pin, Kevin. Gue udah saking emosi kan. Nyaut akhirnya bener si Kevin. Aduh, kata gue aja sialan juga nih. Akhirnya yang tadi bertiga nih perempuan yang dari Jakarta sama kawan gue panik, ya kira aman lah. Mereka akhirnya turun, nyetir Kevin, goblok lu. Di situ gue udah emosi, udah gue kata apa aja lah. Mas Oji lah, si Doni. Dan akhirnya mereka turun nih, si Kevin ini yang kawan gue kecengklak. Bareng orang Jakarta sama temen gue yang cewek. Jadi posisi belakang sisa gue bertiga. Yang tadi seharusnya berempat sama cewek, tinggal gue, Mas Doni, sama Mas Oji. Nah lucunya ini, posisi gue di depan nih. Gue leader mereka lah bertiga. Gue leader, Mas Oji di tengah, Doni di belakang. Nggak lama jalan, akhirnya ketemu suara lah. Gue nggak tahu suara auman apa, yang dari sawah-sawan tadi tuh. Ternyata waktu orang sawan itu yang tadi terbang, dia ada lagi di samping gue. Dan di situ Mas Oji ngeliat, disenterin lagi lah. Waduh, mas. Dia kalau ke Jawa agak lucu ya. Gue nggak tahu bercanda atau apa. Kenapa? Itu kok ada orang sawan yang tadi. Mana sih masa serius lu? Dia senterin sama dia. Benar. Orang-orang sawan yang tadi di atas yang ketemu gue mereka itu. Dan akhirnya posisi kan berubah. Yang seharusnya Mas Oji belakang, Doni tengah, mereka ngibrit ke depan gue. Di situ gue fondasi bertiga akhirnya. Gue berjejer. Gue di tengah, Mas Oji kiri, Doni di kanan. Akhirnya di situ gue udah parah merinding lah. Gue udah nggak bisa nahan, ibaratnya bulu kudu gue naik. Mas Oji udah, ya Allah mas, ayo kita buru-buru turun. Lah yang tadi pelang gue lihat 15 menit itu 1 jam lebih pun gue masih belum ngelihat. Gue bertiga ini nggak nyampe. Itu kadang gue udah hampir setengah jam 12 malam. Gue bertiga ini. Dan akhirnya di situ gue rapat bertiga, di belakang gue deh. Headlamp ada yang nyalain, cuma waktu gue pada berbalik nggak ada orang. Itu center. Memang keadaan itu masih gue jalur ke sawah. Dan akhirnya setengah 12 lewat dikit lah, jam 12 malam itu kan. Barulah gue ketemu pelang itu. Yang tadi gue lihat dari jam setengah 11 itu. Jadi gue jalan waktu ke pos ojek itu sampai pelang hampir jam 1 lewat lah.
Malah hampir 2 jam ya? Iya, 2 hampir jam. 2 jam. Dan di situ akhirnya gue bertiga, gue foto-foto lah nih, ngomongin gue bertiga. Udah ganti-ganti kita foto. Akhirnya setelah gue foto, gue bertiga turun. Emang kan karena kalau di Jawa Tengah ini, menurut gue sampah agak ketat bang. Jadi teman-teman gue yang udah pada turun di base camp, yang seharusnya pada istirahat, mereka nungguin gue bertiga. Karena memang ketua pendakian ini gue sendiri. Dan akhirnya sampainya gue di base camp Kalianggrek ini, gue sekitar jam 12:30 malam. Pada saat gue di base camp, akhirnya gue berkumpul bareng teman-teman. Ada yang beberapa yang tidur dan beberapa yang bangun. Dan di sini keadaan gue, Mas Oji, Agun, si Kevin, Doni, Popok. Di sini gue masih pada bangun. Salahnya si Agun lah. Agun mancing ngomongin apa sih yang lu dapet? Waduh, istri udah mati gue, nih bocah ngomong begini aja. Itu keadaan gue pada nyarap malam lah, maksudnya ngisi tenaga malam. Dan disitu Kevin lah nyetos, gue di atas kayak kuntilanak bos. Emang kalau menurut gue Kevin ini mulutnya agak lancang lah nih bocah. Gue ngeliat kuntilanak bos di atas. Waduh, Kevin ngomong itu Mas Oji pengen nyamber. Pas banget emang gue selesai makan, gue bilang udah lu stop jangan ngomongin. Lu inget di sini kita masih di base camp, masih di tempat mereka. Dan akhirnya yaudah mereka pada diem, kita istirahat itu. Itu keadaan gue di base camp udah hari Minggu, udah hari ketiga. Kita akhirnya yang seharusnya di Minggu malam itu kita udah turun, kita tidur lagi seharian di base camp. Ya karena gue nggak mau masakan karena lagi dingin gitu turun. Akhirnya kita Minggu pagi ini turun ke mobil penjemputan kita. Setelah Minggu pagi ku cabut dari base camp, di situ gue alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi. Yang setelah anak-anak ngomongin pembahasan di atas. Sampainya gue di mobil, losbak yang jemputan gue, kita turun lah ke tempat mobil kita yang di warga. Dan alhamdulillah supir gue aman lah di situ. Mestinya nyantai supir gue. Mobil udah bener tuh? Mobil udah benar keadaan. Dan akhirnya yaudah kita pamit dari orang yang warga nerima mobil kita. Ya kita minta maaf dan kita minta berterima kasih. Hari Minggu siang kita pamit dari rumah warga itu. Setelah kita jalan dari rumah warga, ya gue turun lah tuh ke jalanan turun. Nggak lama dari perjalanan turun sekitar 1 jaman lah. Mobil gue ternyata mogok lagi. Jadi setelah gue ngisi air radiator, gue minta air ke warga, gue minta ke masjid, gue tetap jalan. Jelang coba setengah jam 10 menit lah. Mobil gue jalan, mogok lagi. Jadi gue sebelum perbatasan Magelang Pemalang ini gue udah hampir mau malam. Jadi ketemu Minggu malam Senin. Sampai malam loh di sana tuh. Masih di situ gue masih perjalanan turun. Masih gara-gara mobil mogok ya, tadi. mobil mogok tadi. Dan di sini gue udah terperangkap di malam Senin. Yang gue mau arah pasar sebelum gue tadi beli logistik. Sebelum gue sampai pasar, gue berhenti lagi lah nih ke masjid. Dan akhirnya teman-teman gue turun lah. Biasa kita nyari air radiator. Di sini posisi TB, Ma'ruf, Doni nyari air mesin Popok. Si Doni nyarinya ke rumah warga, Popok ke rumah warga, sama Ma'ruf ke rumah warga. Cuma si TB ke masjid nih. Dia nyari air radiator ke masjid larinya si TB. Dan akhirnya waktu saat anak-anak kumpul, si Doni, Ma'ruf, Popok, si TB dong belum kumpul ke mobil ini. Setelah si TB sampai ke mobil, dia lari sampai tergesa-gesa. Ya kayak namanya kayak orang panik abis ngeliat apa ya. Habis keringet semua berkucuran, akhirnya dia nggak mau cerita di situ. Akhirnya langsung masuk mobil, udah istirahat deh. Setelah kita dapat air radiator, kita lanjut lagi lah tuh. Itu gue pokoknya dari Magelang ke Pemalang ini gue hampir seharian lebih bang. Jadi sistemnya gue di dalam mobil jalan 15 menit 10 menit, mobil gue mogok. Gue pada turun lagi ngisi air radiator lagi, gue turun lagi ngisi air radiator lagi. Di situ gue udah capek ngisi air mobil doang lah itu radiator. Dan akhirnya setelah gue ngisi lagi, jalan ngisi lagi, ketemulah nih perbatasan Magelang ke Pemalang. Niatan gue kan dari base camp turun itu ke rumah kawan gue nih di Pemalang. Kita rehat di situ dulu. Itu gue udah hari keempat tuh, mau masuk ke Senin pagi. Setelah gue ketemu perbatasan Magelang Pemalang, di situ turun lagi lah gue. Itu gue masih keadaan pagi ya, mau pagi. Dan akhirnya kita break, gue istirahat di Alfamart. Di situ kita pada break istirahat tidur. Karena capek, akhirnya biasa namanya kita pada lapar juga di perjalanan. Gue bilang, yang masih punya duit keluarin yuk. Dan akhirnya semua kompak. Ya di situ keadaan udah
mau duit 5.000, 10.000, 2.000, kita semua 12 orang ini ngumpulin duit karena buat ngisi perut kita. Emang keadaan duit ini kita ya namanya kita pendakian ke Jawa Tengah, gue namanya barbar baru kan, kita bawa duit itu minim. Dan akhirnya terkumpul lah 20.000 ini. Ya mau nggak mau akhirnya gue beli gorengan. 20.000 dari 12 orang. 12 orang itu, 20.000 akhirnya kita kecukupi buat beli gorengan, ya buat ganjil perut. Dan di sini gue tanya lah kalau penjual gorengan, Bang, kalau dari Magelang ke Pemalang itu paling lama berapa lama ya? Waktu saat gue beli gorengan, tukang gorengan pun menjawab, Magelang ke Pemalang itu paling lama itu cuma 2 jam mas. Waduh, justru udah mati gue kaget ngomong, 2 jam. Gue aja perjalanan dari Magelang ke Pemalang seharian. Karena ngisi radiator perjalanan gua, kok dia bisa ngomong 2 jam ya? Dan akhirnya di situ gua masih pemikiran positif. Akhirnya yaudah gua bilang terima kasih, gorengan gua ambil, di situ kita makan loh. Baru dalam hati gua terasa, oh ini namanya pendakian, ini namanya perjalanan yang gua dapati. Ibaratnya dari kita Bekasi ke Jawa Tengah, ibaratnya gua di Jawa Tengah ini kayak nge-gembel lah. Gua bener-bener emang anak kepada punya duit. Ibaratnya kita kehabisan ongkos buat makan kita nggak punya. Dan alhamdulillahnya ini gue ketolong sama Mas Oji yang kawan gue orang Pemalang ini. Setelah gorengan kita makan, perut kita terisi, di situ seperti biasa lah di Alfa Indomaret gue ngisi radiator lagi. Itu keadaan gue udah Senin siang yang pas di tukang gorengan itu. Gue lanjut lagi ke perbatasan Pemalang dan ternyata sama. Jadi cerita mobil gue masih air radiator inilah. Dan sampainya gue ketemu arah Pemalang, gue sekitar Pemalang itu sekitar 3 jaman lagi masih lah, 3 jam 4 jam. Itu perkiraan warga, kan gue berhenti di warga, gue tanya berapa lama lagi bang, 3 jam 4 jam. Dan ternyata waktu gue ketemu perbatasan lagi, gue udah sekitar mau azan maghrib. Itu gue masih di Magelang nih, belum ke Pemalang. Dari siang nih? Ya, dari siang gue masih di Magelang. Yang seharusnya cuma 3 jam 4 jam. Tapi nyampe maghrib belum nyampe? Belum nyampe. Itu ibaratnya udah hampir seharian kurang lah gua di perjalanan dong. Jadi sampainya gua di rumah warga biasa kan tuh kita ngambil air buat ngisi radiator mobil. Akhirnya kita lanjut ke perbatasan Magelang Pemalang lagi. Di sini kondisi gua udah malam bang, udah masuk ke jam-jam maghrib. Akhirnya setelah gua dari perbatasan rumah warga, gua lanjut lagi lah nih. Itu kok keadaan udah maghrib, karena gue isya nggak mau di jalan, akhirnya kita isya break di pinggir jalan. Karena memang gue baru aneh ya Jawa Tengah itu ibaratnya pemukimannya sepi begini. Beda main di kota-kota Bekasi, Jakarta. Setelah azan isya berkumandang, gue break lah tuh. Biasa kita ngopi lagi, amunisi kita keluarin, kita ngopi santai lagi lah. Setelah ngopi santai, kita lanjut, habis jam isya. Ya jam 8 lah pecek gue jalan. Jam 8, ke arah jam setengah 9, gue udah ketemu jalur yang Pemalang, arah rumah kawan gue ini. Dan di situ memang jalanannya ya kayak apa ya, kayak jalur puncak kayak nanjak begini kan, cuma terang tuh. Cuman kalau ini udah jalan kayak puncak, kita nanjak terus, kiri kanan gue ini udah hutan, nggak ada pemikiran sama warga. Gue mikir ini satu mobil kita begini, setiap kali jalan kita berhenti nyari air kemana. Untungnya di dalam mobil kita hampir bawa 20 aqua, gue buat ngisi air radiator doang nih. Akhirnya anak-anak turun gantian lah. Jadi dalam mobil 6 orang, supir 7, sisanya jalan kaki. Nah itu keadaan untung lagi rame. Itu gue 3 kali gonta-ganti turun naik, gue masih dalam mobil. Akhirnya setelah anak-anak udah pada capek kan, karena udah keadaan malam juga dingin. Di sini gue akhirnya berunding. Gue, Popok, TB, Apri, gue turun berempat dari mobil. Jadi anak-anak selesainya di dalam mobil. Mobil masih aman tuh, turunnya gue berempat orang ini. Akhirnya mobil ninggalin gua, mereka jalan duluan. Di sini keadaan gua berempat, udah gelap banget. Penerangan gua udah nggak ada, jalan udah gelap semua. Di situ sih gua udah nggak mikirin apa-apa, gua udah positif semua lah. Dan akhirnya pas banget 2 mobil lewat. Yang pertama mobil AVV orang lah, dan yang kedua mobil box, kayak semacam bak lah. Box ketutup. Ya, cuman ini baknya ini ketutup, nggak terbuka begitu. Akhirnya dia nyampingin gua, ngasih kabar lah, bang mau bareng nggak? Emang dia kan bawa supir 1, ya kalau orang masuk dalam 1 lagi masih bisa. Wah boleh bang tuh, ya karena gue mikir di belakang udah nggak ada orang pisah kan, kendaraan nggak ada. Itu gue kadang jam 8 malam bang,
di jalan itu. Akhirnya gue berempat sepakat, gue mau numpang ke mobil box ini. Bak tertutup lah di box ini. Akhirnya posisi gue pondasi, TB di tengah sama April di pelukan, Popok sebelah kiri, gue sebelah kanan. Jadi keadaan kaki gue ya cuma satu kaki, tangan gue begini. Di tiang itu, mobil box keluar itu. Jadi gue di belakang ini berempat, ya pondasinya April, TB ini pelukan di tengah. Popok sama gue kiri kanan ya pegangan tiang kaki satu. Di situ ya gue masih positif lah. Akhirnya kita setuju, yaudah bang gue nembeng, yaudah pondasi gue begitu. Jalan 3 menit 5 menit, mobil masih pelan. Jalan 10 menit, mobil baru tancap gas. Jalanannya udah lika-liku kayak puncak lah. Pokoknya itu hampir 1 jam lebih gue di mobil itu. Dan mobil mau nggak mau ngegas karena nanjak kan? Iya, kagak berhenti pisan mobil. Gue mau teriak siapapun gak bakal berhenti. Ya karena emang udah keadaan nggak ada orang, sepi kan. Akhirnya di situ TB sama Apri, si TB kawan gue ini udah teriak-teriak apa bela. Istighfar lah, teriak sholawat, ya Allah, Allahu Akbar. Dia sih ngomongin matimu lagi si TB. Gue udah gak. Waktu pertengahan jalan gue ada setengah jam lah. Di situ gue popok udah nggak kuat lah. Karena gue satu kaki, tangan gue pegangan satu tiang doang. Di situ keadaan udah gue lu pada merem aja lah. Pada saat merem anak gue melek, gue popok melek. Akhirnya waktu gue ngeliat ke kiri kanan, apa nih gue tiba-tiba? Ya gue udah terang lah ya kan. Maksud gue ini rumah warga kali, gue udah seneng. Dan akhirnya jalan lagi mobil ini nanjak. Aku waktu gue lihat lampunya ini pindah. Jadi sebelah kiri kanan gue ini hutan. Lampu ini pindah kiri kanan. Setelah 2 lampu itu nyala, baru brek semua lampu nyala. Ternyata pada saat gue terangi, gue liatin lagi, kok ada kepala gitu. Yang di putih-putih itu, yang putih-putih nyala. Jadi waktu saat gue naik mobil box ini tetap jalan lika-liku kan, gue sih mandangin jalanan, nggak kayak si TB Apri, dia udah mata nutupin semua lah pokoknya, nggak mau ngeliat. Si Popok setelah gue ngomong, Pok cahaya putih, udah deh, mukanya ke bawah, tinggal gue doang lah itu yang ngeliat. Dan akhirnya waktu saat mobil nanjak terus, mata begini hitam, baru semua nyala. Jadi setiap perjalanan gue kiri kanan ini mata semua yang ada. Udah gitu keadaan putih. Adalah gue di mobil itu sekitar 1 jaman. 1 jaman gue belum ketemu pemukiman nih. Gue masih jalanan hutan. Dan mati gue ngomong, ini gue perjalanan gue nggak kuat, gue mati ini. Dan akhirnya gue keceplosan ngomong, Pok, Pri, lu masih kuat nggak? Masih, Ted. Iya berdua dia masih kuat ngomong, cuma sambil suaranya udah, aduh, gue udah mikirin nih kawan-kawan gue gimana. Si Popok sih bocah kecil yang masih kuat nih deh, cuma 2 orang ini nggak kuat. Akhirnya gue ngomong, gue teriak lah, ini gue kalau nggak kuat, gue udah lemes, gue jatuh, gue mati. Jadi kan keadaan mobil kenceng, kita pada pegangan begini doang. Udah gitu nggak ada mobil pisan belakang gue. Entah mobil mau naik lah, mau turun, nggak ada sama sekali. Ini yang tadinya dalam hati sampai kesebut ya? Sampai gue sebut bang. Emang kalau gue udah lemes, gue nggak kuat, ya bayangin aja kita jalanan di kaliku kan, nanjak. Kaki satu gue di bawah, tangan gue begini. Lah mobil kalau ngegas kenceng, kita kan gue juga. Dan akhirnya itu gue udah lemes. Dalam hati gue ngucap seperti itu, gue kalau jatuh gue mati. Dan akhirnya itu gue ceplosin pisan. Ini kalau gue nggak kuat, kita semua mati. Karena bahwasanya lu semua juga pasti nggak bakal kuat. Dan akhirnya situ di Popok, jadi nyemangatin, udah tahan semangat. Dan akhirnya si TB nangis. TB sama Prini nangis deh di perjalanan. Sambil teriak, ya Allah, tolong masih nggak kuat. Dia udah teriak berdua-dua, akhirnya ya gue nggak mau, gue ngomong gitu lagi. Lu semua jatuh, kita mati. Dan akhirnya gue 1 jam lebih, ya sekitar 1 jam setengah kurang lah. Alhamdulillahnya gue baru ketemu pemukiman. Akhirnya, bang berhenti, gue teriak langsung. Di situ kita lompat. Jadi yang tadi mata yang gue lihat ini, cahaya putih, masih ngikut gue. Sampai gue nyampe ke pemukiman orang. Jadi waktu gue sampai pemukiman ini, sepi. Di Pemalang ini memang udah jam 9, jam 10 itu orang udah jarang yang keluar. Dengan daerah yang kayak gitu ya? Iya, karena memang daerahnya di sepi kali ya, udah gitu ke hutan, rimba masih. Akhirnya gue turun, pas banget nggak jauh dari mobil gue turun, mobil kawan-kawan gue ini ada di depan, ya jauh 30 meter lah. Akhirnya gue terakin, woi gue pada turun nih. Di situ si TB Mapri udah nangis dia itu dari mobil. Ya Allah, baca alhamdulillah kita masih dikasih selamat. Emang di situ gue nggak bisa ngebayangin, ya gimana ya.
Dalam satu mobil kita 4 orang bergelantungan di belakang mobil. Keadaan mobil kenceng, nggak ada orang sama sekali di belakang. Dan supir pun nggak denger teriakan Nggak kalian. dengar, ya karena emang kondisi lagi ngebut. Ya sumpah mau kita jatuh, kita teriak, siapa nolongin kita? Pasti kadang kita lagi kenceng gitu, pala gue duluan jatuh, ya mati. Dan akhirnya di situ gua, udahlah, gue udah pada lemes di situ Pak. Itu gue udah hari keempat, mau masuk ke hari kelima. Sampainya gue ke pemukiman warga, itu gue mau hampir subuh. Yang lamanya gue di perjalanan dari Nanjak itu. Dan akhirnya yang mata-mata tadi itu yang pada gue lihat, sama kawan-kawan gue lihat, dia udah nggak ada pas gue ke pemukiman. Sempat ada yang mau nyamperin, ya akhirnya udah nggak ada. Di situ gue udah baca apa aja lah dalam hati gue, omongan gue apa aja gue jaga lah. Sama kawan-kawan gue sama. Akhirnya gue samperin mobil gue. Jadi situ mereka sih udah pada enak, masih nyantai. Nggak tahu apa yang gue rasain sama gue berempat ini. Dan akhirnya gue nggak mau cerita, mereka udah pada lemes. Kita lanjutlah ke Malang. Sampainya gue ke Malang ini hari kelima. Gue sampai pagi, gue masih begini aja mobil nih. Akhirnya Mas Oji ngabarin Abang Adi ya, saudaranya lah yang di rumah, minta jemput anak-anak. Dan alhamdulillah mobil Mas Oji ini sampai pada saat mobil gue masuk ke bengkel. Jadi mobil gue masuk ke bengkel, kita break, mobil Mas Oji sampai, anak-anak beberapa jalan duluan. Alhamdulillah waktu ke hari kelima gue sampai di Mas Oji, di situ kita aman masih lah. Lo bareng rombongan yang duluan? Ya, gue bareng dorong duluan. Dan akhirnya rombongan gue belakangan, dia masih nungguin mobil. Di situ kita masih kontek-kontekan, mobil gimana masih diatur sama bengkel. Itu di hari kelima gue udah dapat waktu siang mau ke Johor. Kemudian sampai gue di Mas Oji ini gue Johor. Yang anak-anak rombongan pertama kita break, mandi semua. Niatan gue pada mau pulang sekarang. Dan ternyata mobil nggak bisa pulang untuk hari itu juga di hari kelima. Sampainya di hari maghrib, yang rombongan belakang baru sampai ke tempat Mas Oji. Dan di situ gue berunding lah. Ini gimana ya soal mobil? Mau kita tinggalin apa gimana? Itu mobil sewaan gue bang. Grand Max itu mobil sewaan. Ya karena memang kalau emang kesalahan mobil ya orang mobil ini harus bertanggung jawab. Karena lu berangkat juga sama supir ya? Ya benar. Supir gue pun bukan supir mobil ini. Gue punya kawan, gue suruh jadiin supir. Oh, supirnya pun tarikan lo sendiri ya? Iya, jadi mobilnya dong yang gue sewa, supirnya kawan gue. Lepas kunci lah gitu. Terus supir gue telepon, nih gimana bang? Mobil. Emang ke mobil itu kan kenal sama supir ini. Akhirnya dia debat-debat, ya hampir berantem lah di chat itu. Sampai ngomong, udah kita tinggalin mobil lah. Tapi gue nggak bisa gitu lah, maksudnya mobil orang ini. Dan akhirnya ya kita cari jalan keluar, gue bilang Mas Oji lah. Udah mas, mobil masukin ke bengkel, gue minjem duit lau. Dan akhirnya Mas Oji setuju. Di hari kelima, alhamdulillah mobil gue jadi semalaman nginep di bengkel nih. Di hari ke-6 gue di Mas Oji. Di Mas Oji gue pagi, ya kita pada berendam lah ke sungai. Gurih lah itu, gue pokoknya di Pemalang, gila tuh. Suasana damai, kampung pedalaman ibaratnya nyantai, orang-orang enak gitu. Melepas hari kemarin nih ya? Hari kemarin lah pokoknya itu gue masih santai ibaratnya. Gue lepasin penat di situ, di sungai kita pada mandi semua. Ramah-ramahnya orang Pemalang, orang Jawa Tengah. Sampainya gue di sungai, gue ngeliat orang. Gua, TB, beberapa orang lagi, Rio, Ai ngeliat orang di sungai lagi mandi. Gue nggak tahu itu orang jelas asli atau bukan. Cuma posisi dia lagi duduk. Jadi pondasi sungai itu di Pemalang jernih bang. Gue bisa bedain dari Bekasi, Jakarta jernih Pemalang. Maksudnya air bening banget gitu, singkat air. Sampainya gue di sungai, orang bertapa. Bertapa? Iya. Gue nggak tahu emang itu orang lagi sengaja mandi emang begini kali kan. Gue jalan lah, ya pondasi dia dari gue 50 meter kurang lah. Anak-anak ngeliat juga? Ngeliat. Waktu saat gue samperin nggak lama, ya nggak ada itu orang. Orangnya nggak ada? Nggak ada. Makanya gue nggak tahu itu mereka halusinasi bareng gue atau memang kenyataannya seperti itu. Ya karena emang 50 meter kan nggak begitu jauh. Jadi waktu jalan sungai ini gue pondasinya ya kayak lewat pohon pisang lah, pohon bambu. Itu gue ngeliat orang itu betapa di atas batu. Yang batu bakalan gue pada berenang ya anak-anak. Dan akhirnya gue nggak ngeliat itu orang. Kawan-kawan gue pun sama nggak ada. Dan akhirnya ya udah, gue nggak mau ngomongin itu lagi karena waktu perjalanan kemarin banyak yang udah gue dapet. Akhirnya di situ kita ya udah coba jebur ya kan. Kita hilangin penat di sungai itu, kita nyantai.
Lo lupain dulu tuh yang tadi. Iya, itu gue udah lupain semuanya pokoknya. Gue lupain, akhirnya kita mandi, gue nyari ikan di situ, gue nangkap ikan. Selesai gue mandi di sungai, akhirnya kita pada bebenah rapi-rapi. Di situ gue ada sedikit evaluasi lah. Evaluasi yang dibuka oleh Maruf. Yang di atas tadi dijorokin, dia nggak mau ngomong. Dan akhirnya di sini Maruf ada dijorokin. itu yang di atas itu. Yang tadi pos 3 arah ke bawah yang dijorokin itu. Di situ dia ngebongkar duluan. Lu semua pernah ngeliat apaan? Kok kataku tiba-tiba nih bahas beginian ya? Yang seharusnya eval. Langsung gue alihin lah. Evaluasi aja dulu. Di sini evaluasi. Ya gue sih udah tahu ibaratnya ada kesalahan dari tim gue, entah dari beberapa orang. Cuma gue nyalain si Kevin. Si Kevin ini. Kenapa Kevin? Karena bahwasannya sebelum pendakian dia ngecat gue. Ted, jadi naik ke Sumbing. Jadi Vin, kenapa emang? Gue mau ikut dong. Akhirnya gue yain, selang beberapa hari ngabarin gue lagi. Ted, gue nggak dapet izin dari orang tua gue. Kenapa emang? Ya karena gue nggak boleh jalan jauh, apalagi naik gunung. Dan akhirnya di situ gue yain dong. Jauh dulu jangan naik gunung. Kalau nggak dapet izin. Dan akhirnya dia ngomong berubah lagi wacana dia. Gue dapat izin dari orang tua gue, Ted. Ya gue pasti iyain dong. Ibaratnya kalau dia udah dapat izin, ya udah lu jalan. Dan akhirnya waktu sampai di base camp Kaliangkrik itu HP-nya gue buka lah. Coba lu lihat catatan nyokap lu. Dan akhirnya ngiyain dia nggak dapet izin nih pendakian di ini. Nah waktu evaluasi di Mas Oji, dia lah gue tembak. Lu kenapa emang saya naik gunung? Di situ dia nggak mau ngomong, dia berangkut aja kan. Gue nggak tahu emang dia lagi meratapi kesalahan dia atau bagaimana. Terus gue cocosin. Ini jangan gara-gara kesalahan lu orang, semua orang jadi ikut-ikutan bos. Udah lah pas gue ngomong gitu anak-anak, wah nyemprot dia orang semua nih. Jadi 11 orang ini nyemprot satu orang ini. Ya emang karena pemikirannya kesalahan di orang kali. Ya udah lah akhirnya mereka pada marah-marahan, ngoceh-ngoceh. Udah gue bilang di sini evaluasi kita, ya lu pada minta maaf. Kesalahan lu di mana, kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, di sini kita minta maaf semua. Akhirnya kita minta maaf semua, barulah kita bahas itu. Di Pemalang gue kira ya udah jauh kan dari base camp Kaliangkrik ini. Dibahas sama si Maruf. Apa aja yang lu lihat di atas? Barulah di sini Agun, Uti, Popok, Doni, Mas Oji yang orang baru pertama kali naik gunung. Akhirnya dia ngebuka cerita juga. Nyata pada di saat di pos 2, pos 3, pos 1 mereka ngelihat nenek-nenek. Jadi pada saat ngelihat nenek-nenek, apa yang gue di pos 1 itu mungkin itu orang yang gue lagi buang air kecil bertiga kawan gue nih. Jadi pas saat ngomongin perempuan yang nenek-nenek ini, sampailah dia. Setelah anak ngomongin ini itu langsung lah kuping gue, pres, kuping gue panas semua. Kuping gue panas, gue bilang stop lu jangan ngomong ginian. Si Popok ini kawan gue sering emang sama gue lah, dia sering gandingan sama gue. Mungkin dia tahu apa yang gue rasain. Setelah gue mau stop ini, anak-anak diem, jambilin dia. Setelah bocah masih menyerocos, di situ gue udah nggak sadarin diri. Dan ternyata di situ gue kesurupan, kerasukan nenek itu. Jadi pada saat gue evaluasi anak-anak ngebahas apa yang mereka lihat itu, nenek itu ada di atas tingkat rumah Mas Oji. Jadi pondasi gue ini bikin bulatan lah, bikin bulatan. Nenek-neneknya di atas itu sambil mantau, ya gue orang semua. Siapa yang ngeliat nenek-nenek itu? Mas Oji, gue, sama Uti. Ternyata waktu Mas Oji ngomong, Mas udah ya, dia ngomongin lagi. Emang kenapa Mas? Itu kok masih diliatin ya? Lah, kok lu bisa ngiat? Ya baca, kok lu bisa tahu kita lagi diliatin? Apaan itu tadi di atas Mas? Lagi ngiatin kita. Jadi kalau sependapat gue ini, nenek-nenek ini gue nggak tahu itu ada yang punya atau penunggu sana. Cuma pada saat gue evalnya itu dia semacam marah. Jadi gue nggak ngerti bahasa Jawa atau apa. Pada saat ngomongnya si Maruf tadi bahas, lu ngeliat apa di atas? Dia sambil ngiatin gue sambil ngomong, ya gue nggak tahu bahasa Jawa lah, sambil marah-marah. Jadi pada saat anak ngobrol, gue ngikut ke atas Mas Oji. Di situ gue ngomong, udah cukup, kuping gue panas. Dan akhirnya dia turun nyamperin gue, ya mau nggak mau, badan gue yang dirasuki. Dan di situ abis, di situ katanya gue ngamuk, gue marah-marah. Emang perempuan nenek ini pengen ngomong,
Cuman karena gue nggak ngerti bahasa dia, ya udah lu stop. Gue minta maaf kalau emang ada kesalahan dari gue sama tim gue. Dan akhirnya dia tetap masih ngoceh marah-marah, ngomong gak jelas atau apalah. Mas Oji di situ yang ngerti. Dan akhirnya gue hampir setengah jam gue kesurupan. Gue bisa ngeluarin lah. Baca gue minta pamit, udah jangan begini. Saya di sini tamu, saya nggak buat macam apa lagi. Emang kalau dari tim saya ada kesalahan, dari saya ada kesalahan, saya minta maaf. Dan akhirnya dia cabut sendiri. Jadi lo yang nahan sendiri tuh? Ya. Jadi waktu dia mau masuk pun, gue udah nahan. Waktu gue ngegeram, yang lain pada lompat udah. Habis di depan gue udah acak-acak semua. Nyata di atas Mas Oji ada CCTV. Ada CCTV setelah gue selesai kerasukan, Mas Oji ngomong, Mas ini udah selesai, udah kelar belum? Udah Mas Oji aman kata gue. Dan ternyata waktu dia mau ke kamar mandi, di atas dia masih ngeliat nenek-nenek itu. Dan masih marah-marah. Di situ gue nggak tahu apa maksud dia, tujuan dia apa, atau ada sebuah pesan-pesan kayak yang mau disampaikan ke teman-teman gue atau gue pribadi. Ya udah kata gue biarin Mas. Dan akhirnya sebelum gue cabut dari Pemalang, ya kita bacain Al-Fatihah lah. Maksudnya untuk leluhur di sana, dulur-dulur di sana, orang tua di sana. Jikalau kita mempunyai salah, kita minta maaf. Jadi semua gua teman-teman ini setelah evaluasi kita minta maaf. Satu persatu kita minta maaf. Jangan sampai ada marah di sini kita marah, sampai pulang pun kita ada pemarahan. Dan akhirnya di sini kita maafan, tetap yang diteror saat ini masih Mas Oji. Sampai saat ini masih Mas Oji? Mas Oji. Di rumah dia masih ada nenek-nenek ini. Ninggal di rumah dia? Iya, ninggal di rumah dia. Jadi pada saat dia mau kamar mandi, entah mau sholat, dia ngeliat makhluk itu. Oh, masih di lantai 2 itu juga? Masih di atas lantai dia itu sambil ngeliatin anak-anak. Sampai gue mau pamit ke Bekasi dia masih ngeliatin. Dan akhirnya gue pamit ke orang tua Mas Oji. Ya mereka sih mau cerita, gue bilang ya udah cukup Mas, orang tuamu udah. Gue bilang udah cukup, kita jangan jadi beban di sini. Jangan membawakan masalah ke orang tuamu juga, keluargamu. Dan akhirnya gue pamit, gue cabut ke Mas Oji nggak ikut cabut, akhirnya gue duluan 11 orang cabut lah ke Bekasi. Dan alhamdulillahnya mobil gue pun udah kelar di hari ke-7 ini. Hari ke-7 gue ke Bekasi, gue lancar jaya. Nggak ada masalah? Nggak ada apapun. Yang seharusnya perjalanan dari Pemalang ke Bekasi hampir 8 jam, 9 jam, gue lancar bebas terus. Nggak ada gue minggir jalan, gue mesti ke jalan. Dan sampainya ke Bekasi gue di hari ke-8. Hari ke-8 akhirnya ya udah kita capek lah kan, istirahat di base camp, mau gue kita istirahat. Di sini mereka udah pada pulang lah dari tempat gue, selesai pendakian. Dan akhirnya gue nggak berapa lama gue kabarin lah kita ngopi bareng lagi. Akhirnya semua kumpul. Semua kumpul, barulah di situ kita bahas lagi di Bekasi. Pemikiran gue udah jauh lah dari sana. Udah di situ kita briefing, evaluasi lagi di Bekasi. Apa yang lu lihat semua? Lu ceritakan di sini kejujuran. Dari Kevin lah yang cerita jujur dia bohong dalam pendakian ke Sumbing ini. Akhirnya dia minta maaf ke teman-teman gue semua. Dan si TB ternyata yang pada saat masuk mobil dia udah kecengas-cengas, ternyata dia ngeliat macan. Aungan macan sama orang yang tadi terbang itu, orang-orang sawah. Yang dia ngambil air di masjid? Ya, ngambil air di masjid, ternyata waktu dia ngambil air, orang-orang sawah terbang di depan dia. Dan suara awan macan. Makanya dia langsung panik, lempar botol, kabur ke mobil. Dan ternyata sampai ke Bekasi pun, nenek-nenek itu ikut. Nyampe ke Bekasi? Nyampe ke Bekasi. Jadi pada saat pembahasan evaluasi, apa aja yang lu bahas, TB, Doni, Popok, Mas Oji, semua kuping panas, blak di situ berat semua bareng pecah. Ternyata sampai mereka ke rumah masih ketemu itu orang. Jadi gue nggak tahu misteri apa yang gue dapat, maksudnya apa sih yang mau lu sampein? Sampai lo ke Bekasi ke kawan-kawan gue. Berarti waktu pembahasan ini nggak kelar lagi karena itu? Nggak kelar lagi bang, tetep di situ. Yang ngerasain yang seharusnya berat di Mas Oji kan gue doang. Ini hampir semua orang. Kuping panas, badan berat. Plok. Jadi setiap tidur mereka itu didatangin mimpi. Ini nenek. Sampai 1 minggu kita japrian terus di grup. Terus yang didapetin mereka yaitu orang-orang sawah terbang, nenek-nenek di mimpi mereka masih pada datang.
Semua anak-anak? Semua. Dalam 1 minggu di Bekasi gue masih ngedapetin teror itu. Sampainya gue bahas, lu masih bahas Umi nggak? TB, Doni, Popok dan lainnya udah angkat tangan. Gue udah cukup di sini, gue minta maaf. Gue udah nggak kuat. Dalam tanda tanya gue, kenapa mereka? Apa sama apa yang gue rasain? Dan ternyata si TB udah bener nggak mau bahas ke Gunung Sumbing itu. Diajak ke sana pun dia udah nggak bakal mau. Dia nggak pernah mau balik lagi ke Nggak Sumbing? bakal mau ke Sumbing lagi. Mau jalur mana pun, jalur apa nggak bakal mau. Beberapa kawan gue pun sama. Nggak ada yang mau ke Sumbing lagi. Mungkin itu aja bang. Pokoknya sampai gue ke Bekasi, ya tetap harus ngikutin. Dan ini sampai seminggu setelahnya Sampai ya? 1 minggu. Setelah 1 minggu lewat, ada beberapa yang masih diikuti, ada yang enggak. Dan gue nggak tahu itu memang teror dia ke teman-teman gue atau bagaimana, gue nggak tahu. Seenggaknya kita sampai di Bekasi harus ngirimin Al-Fatihah, doa, kita minta maaf. Udah cukup. Setelah seminggu itu, gimana gangguan-gangguan ini hilang dari anak-anak? Akhirnya gue cari jalan solusi lah. 1 minggu kelar, kita kumpul, brek. Akhirnya pembahasan di awal mula lagi, nenek-nenek itu datang di tengah-tengah. Di tengah-tengah lo ngumpul? Tengah-tengah gue kumpul. Dan itu semua anak-anak ngeliat? Anak-anak ngeliat. Di situ udah, ya bulu kita merinding semua. Gue ngomong dengan bisa. Akhirnya Mas Oji ngomong, gue nggak tahu mau bahasa apa, pokoknya bahasa Kejawen lah. Mas Oji nggak mau nyampein ke gue, seenggaknya ada beberapa hal yang mau disampaikan ke kita. Nggak tahu ini karena ke tim gue atau yang ke temen gue satu ini. Yang karena minta izinnya ke gunung malah jalan-jalan. Jadi di situ gue ambil positifnya, ya udah, gue kita salahin orang. Memang kalau ada kesalahan kita, ya udah, akuin semua. Dan akhirnya di situ kita bacain Al-Fatihah. Gue beberapa kali bacain Al-Fatihah sambil ngebahas itu orang. Alhamdulillah gue sungkan. Gue berinteraksi, dia cabut lah. Minta mohon maaf terus. Pokoknya setelah gue seminggu depan selesai, gue minta maaf ke orang itu. Gue nggak tahu itu nenek siapa, entah penunggu sana lah. Akhirnya gue, apa ya? Gue setiap malam gue ajak interaksi, gue panggil sampai. Dan ternyata benar. Waktu saat gue cukup ngobrol, iya perwujudan aslinya perempuan cantik. Yang kedua baru nenek-nenek. Jadi apa ya, pondasi mereka ini kayak orang dulu pakai kebaya, rambut konde putih semua, matanya ini agak gelap, hitam. Itu yang dilihat Rio yang lagi ku kencing. HI, ternyata itu orang yang terbang dari bawah tanah terus ke atas. Dan sampainya mereka di bawah, mereka dimimpin itu semua. Gue 1 minggu lebih barulah itu udah aman, gue minta maaf. Dan lo nggak bisa tahu bener-bener apa yang anak-anak rasain mendetail ya? Iya. Karena setiap lo mau membahas, ini Pasti nongol lagi terjadi hal yang nggak diinginkan itu lagi. Itu dia, maksudnya ada apa sih di dalam pendakian gue ini? Jadi yang lo denger cuma sepotong dari Mas Oji, sepotong dari TB dan teman-teman yang lain. Nggak semuanya lo terima ya? Benar bang. Berarti masih jadi tanda tanya lah. Tanda tanya nih. Yang fullnya lo merasakan apa? Fullnya belum kekumpul ya? Cuman seenggaknya di saat anak-anak kumpul lagi gue bahas itu, mereka dapat sebuah pesan lah masing-masing. Cuman nggak ada yang boleh sampaikan sama sekali. Gue nggak tahu, makanya mereka nggak harus mau ke Sumbing lagi. Mau diajak siapa, mau dibiarin siapa, mereka udah nggak mau kesana lagi lah. Berarti anak-anak masing-masing dapat pesan. Tapi yang nggak boleh disebutkan. Ya, seenggaknya mereka udah dapat jawabannya, udah jawab jawabannya, udah cukup. Itu gue udah 1 minggu lebih semua anak-anak mimpin itu. 1 minggu lebih terus udah mimpin itu. Makanya sampai kawan gue ini trauma, ibaratnya bahas gunung itu pun udah nggak mau. Apalagi sampai cerita. Berarti ini setelah sekian lama lo baru ceritain lagi? Iya. Di sini? Bener bang. Makanya emang ibaratnya itu cerita yang paling gue dapat lah setiap pendakian gue. Merinding lagi gue. Tapi setelah itu anak-anak selain Sumbing masih pada naik gunung? Masih. Cuman nggak mau Sumbing? Nggak mau Sumbing lagi.
Apapun siapapun yang ngajak gak mau. Siapapun yang ngajak mau dibayarin berapa duit cukup loh. Enggak nih Mau lewat jalur manapun nggak mau. sama nggak mau. Tapi nggak ada yang kapok naik gunung di antara Nggak mereka ada. semua ya. Seenggaknya cuma kalau bahas ke sana anak-anak udah nggak mau. Gue nggak tahu makanya pesan apa yang disampaikan ke mereka ya itu mungkin Iya. jawabannya. Dan sampai sekarang itu masih dalam satu grup pendakian loh. Masih Apa tadi namanya? pejalan kaki mandiri adventure. Itu anak-anak itu masih semuanya. Masih alhamdulillah bang. Berarti sih berapa? 12 orang tadi ya? 12 orang kalau lebih sekarang? Kalau sekarang udah hampir 30 orang lah. Oh, udah makin banyak Ya, ya. Tapi base Bekasi semua. Ada yang dari Kerawang sama Jakarta Timur. Oh, oke. Cuman kebanyakan ya orang Bekasi lah. Thank you banget nih, Bang Siapa? Teddy. Mau cerita pengalaman yang sangat kelam buat lu ya. Mungkin Dengan semua dan anak-anak sama nih. kawan-kawan gue juga lah. Sama temen-temen lo juga ya. Itu pengalaman yang paling gue dapat ibaratnya mungkin inilah pendakian kali. Nih. Udah mati gue. Pendakian apa yang gue dapat, cerita apa yang gue dapat dan perjalanan gue, mungkin ini kali pendakian. Dan jadi pelajaran buat pendakian-pendakian lo setelahnya ya. Benar bang. Nih, selain lo daki sama anak-anak ini, suka jalan-jalan buat orang umum juga apa enggak? Kadang Kayak open trip gitu-gitu lo lumayan sering. open trip gue masih ngejalanin. Oh, masih ngejalanin? Iya. Yang dibantu sama anak-anak Anak-anak yang pejalan inti gue mandiri. ini. Ya. Oh, berarti ada tim open tripnya. Benar. Nih, kalau ada teman-teman nih yang mau lihat jadwal-jadwal lo mau buka open trip atau jalan kemana gitu, bisa ngubungin lo kemana nih bang? Bisa kontak ke Instagram gue atau nomor WA gue bang. Ah, Instagram deh kali, kalau WA nanti rame banget WA lo. Apa IG lo bang? Instagram gue Tedung, G-nya 3 dan pejalan kaki mandiri. Ah, nih teman-teman yang lo mau naik gunung atau udah pernahkah atau mau ikut open trip atau baru mulai, Nyobain lah ya. mau nyobain, ya buat gue sih saran gue kalau emang naik gunung belum pernah, ya cari temen atau cari orang yang udah pernah tahu medan, Iya. tahu Bener bang. warning-warningnya apa gitu-gitunya. Buat gue, buat orang-orang terutama yang belum pernah naik gunung, karena itu lumayan penting buat keselamatan ya. Ya karena Turki terbaik ini adalah teman. Iya benar-benar. Ya sejati-jatinya orang ini adalah teman di pendakian kita. Iya, yang tahu jadinya. Benar bang. Jati dirinya kita harus harus bagaimana gimana di ya? lapangan. Ketemu temen bener-bener temennya di situ ya. Itulah Turki terbaik teman. Iya, yang ya kalau orang bilang lo baru bisa ketemu teman lo bener-bener kalau entah lo naik gunung, entah lo touring, Sifatnya ya. sifatnya. Ibaratnya kayak sebenarnya alasannya kalau buat gue sih karena lo udah capek secapeknya, tapi lo masih bisa saling peduli nih, gitu kali ya. Bener ya. Bang Teddy, sekali lagi terima kasih banyak ya. Udah mau cerita-cerita di Narasi Misteri. Sama. Nah, buat kalian yang punya pengalaman pribadi juga kalian bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang mau nanya tentang apa yang terjadi atau gimana-gimananya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin DM juga kalau ada waktunya buat Bang Teddy menjawab itu Jawaban teman-teman lah. jawaban teman-teman ya. Kalau gitu gua Randy Mulya pamit, Gua Bang Teddy Teddy Madiansa pamit. karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin,